begitulah kalau misalnya seorang pemain tidak mendapatkan bermain yang baik di klubnya, tentu levelnya agak sedikit menurun dan kepercayaan diri juga pasti demikian. Nah, itulah dia gambaran dari Nathan Choon yang memiliki nama besar ketika memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia dan Piala di kualifikasi di round 2 seperti itu. Nah, yang terbaru teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan, Nathan Choon saat ini sudah bergabung di klub Filipina sebagai runner up begitu dan bisa menyingkirkan Malaysia. Tapi boleh dikatakan bahwa Indonesia dari 3 pertandingannya sangat tidak produktif. Tidak ada gol yang bisa dia ciptakan. 2 pertandingan melawan Filipina, satu-satunya gol itu adalah gol bunuh diri. Lagi-lagi dari awal, dari lempar lembing teman-teman. Lalu pelatihnya sudah dianggap pelatih hebat begitu teman-teman ya. Tapi nyatanya tidak ada yang istimewa kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya, entahlah kalau menurut teman-teman. Tapi karena memang ini ada perbedaan pendapat yang sangat mencolok. Ada yang mengatakan bahwa untung saja lolos gitu kan ya. Tapi ada yang juga mengatakan bahwa loh, ini kan tim muda, ini kan tim bukan tim sesungguhannya. Ya memang sih bukan tim yang sebenarnya, tapi minimal sudah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jangan masih bermain seperti yang dulu-dulu, dribbling gitu kan. Lalu tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Seperti biasa, cuaca masih di luar sangat ekstrim, dingin, tapi cuacanya agak sedikit panas sehingga memaksa kita untuk terus menjaga imun, terus berolahraga yang pasti, dan jangan lupa menambah sedikit vitamin ya. Lalu keluarga besar kita senantiasa jaga agar semuanya terhindar dari musim-musim yang sedikit tidak menentu seperti sekarang ini. Seperti halnya timnas Indonesia teman-teman. Ya, jadi tadi malam kita sudah saksikan, sedikit kita singgung ya sebelum kita membahas inti dari konten kita pada hari ini begitu. Karena yang ingin kita informasikan hari ini ya terkait dengan punggawa timnas Indonesia yang saat ini sedang lagi tidak baik-baik saja ya di musim ini, musim yang lalu. Siapa dia? Adalah Nathan Choon teman-teman. Nah, sebelum ke Nathan, jadi suasana hati yang juga diselimuti rasa was-was karena suasana yang tidak bersahabat seperti sekarang ini. Nah, begitu pula suasana hati timnas Indonesia U23 di Piala AFF atau skuad Gerald, Bapak Gerard Penembek teman-teman. Nah, meskipun menjuarai turnamen ini di grup A-nya,
bersama dengan Filipina lolos pastinya. Indonesia sebagai juara grup, Filipina sebagai runner up begitu, dan bisa menyingkirkan Malaysia. Tapi boleh dikatakan bahwa Indonesia dari 3 pertandingannya sangat tidak produktif. Tidak ada gol yang bisa dia ciptakan. 2 pertandingan melawan Filipina, satu-satunya gol itu adalah gol bunuh diri. Lagi-lagi dari awal, dari lempar lembing teman-teman. Lalu kemudian ada kesalahpahaman sedikit dari pemain belakang Filipina dan tercipta gol. Selanjutnya tidak ada gol lagi gitu kan. Jadi Indonesia betul-betul tumpul, betul-betul berpuasa di babak penyisihan Piala AFF. Nah, kemudian di matchday ketiga masih di bawah penyisihan melawan musuh bebuyutan Malaysia. Kita tidak bicara Malaysia karena Malaysia sudah dipastikan tidak lolos, dan mereka punya cerita tersendiri teman-teman ya di dalam negerinya, bagaimana Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja dan banyak dikecam oleh netizen Malaysia sendiri. Tapi kita bicara Indonesia, melawan Malaysia, Indonesia juga lagi-lagi tidak punya taring, ya, tidak bisa mencetak gol, bahkan bermain atau membuka atau menciptakan peluang-peluang di depan kotak penalti dengan intuisi dan kecerdasan bermain bola yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain senior mereka juga tidak tampak begitu, meskipun pelatihnya sudah dianggap pelatih hebat begitu teman-teman ya. Tapi nyatanya tidak ada yang istimewa kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya, entahlah kalau menurut teman-teman. Tapi karena memang ini ada perbedaan pendapat yang sangat mencolok. Ada yang mengatakan bahwa untung saja lolos gitu kan ya. Tapi ada yang juga mengatakan bahwa loh, ini kan tim muda, ini kan tim bukan tim sesungguhannya. Ya memang sih bukan tim yang sebenarnya, tapi minimal sudah ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Jangan masih bermain seperti yang dulu-dulu, dribbling gitu kan. Lalu kemudian terlambat mengambil keputusan. Ya tidak jauh berbeda dengan zamannya STY, Indra Safri, dan mungkin pemain timnas kelompok umur lainnya di misalnya Coach Nova, seperti itu. Nggak jauh berbeda lah, padahal pelatihnya sudah keren loh. Temen katanya seperti itu. Nah, tidak bermaksud mengecilkan, tapi mengkritik boleh dong. Artinya berharap besar dari permainan baik ini boleh dong, seperti itu. Jadi kita semua boleh berharap, kita semua boleh berekspektasi. Nah, ketika ekspektasi itu tidak kemudian muncul, maka agak sedikit kecewa, boleh dong gitu kan ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti harus kita terus perdebatkan di ruang-ruang sepak bola kita. Nah, seperti itu, agar semuanya nuansanya tetap bagus gitu kah. Nuansanya tetap kita seolah-olah menjadi negara yang sangat mencintai sepak bola. Nah, seperti itu. Jadi secara keseluruhan AFF meski lolos, menurut saya suasananya masih belum baik-baik saja, seperti itu. Nah, Gerrard pun juga mengakui bahwasanya masih tidak bisa memanfaatkan peluang. Bla 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 bla. Kita tunggu tanggal 25. Nanti apakah kita berhadapan dengan Thailand atau Myanmar kalau tidak salah. Tapi sepertinya pasti Thailand ya, kalau melihat selama ini Thailand juga bisa dikatakan negara yang bercokol di peringkat teratas di negara Asia Tenggara terkait dengan sepak bola dibandingkan Myanmar. Nah, seperti itu. Kita patut menunggu teman-teman. Nah, kita masuk kepada inti persoalan. Timnas Indonesia Senior beberapa hari ini begitu sangat gencar. Kita banyak perbincangkan karena nanti di round 4 kita kan akan menghadapi tim-tim Timur Tengah.
mau berada di grup A, mau berada di grup B. Nah, sekarang kita di grup B ya, bersama dengan Arab dan Irak gitu. Kalaupun tidak di grup B, di grup A misalnya, sama aja posisi berhadapan dengan Uni Emirat Arab atau Qatar, sama saja gitu kan. Ini sama-sama menghadapi tim yang sulit. Nah, kita tidak memperbincangkan kesiapan tim-tim Timur Tengah itu, bagaimana mereka terus berjuang dan mencoba untuk berupaya apapun yang akan dilakukan agar supaya tim nasional negara masing-masing itu lolos ke Liga, entah dengan jalan menyuap, entah dengan jalan menggunakan kekayaan negara itu untuk bla 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 bla, itu urusan mereka. Nah, tinggal kita sekarang nih, kita khawatir ya cederanya oleh Romeni, belum sampai saat ini belum ada yang bisa menggantikannya. Sosok striker murni seperti oleh Romeni tidak ada yang bisa menggantikan hingga saat ini. Kalaupun ada, itu dikatakan akan ada gitu kan ya, tapi belum jelas siapa namanya. Kalaupun nanti ada, belum tentu juga bisa klop dengan para pemain yang lain. Sedikit menderita saat ini timnas Indonesia. Lalu kemudian punggawa timnas Indonesia yang selama ini banyak berkontribusi di dalam setiap pertandingan timnas Indonesia senior, seperti halnya Tom Hye, Justin Hubner, lalu kemudian Nathan juga sampai saat ini masih terkatung-katung teman-teman ya, seperti Almer City yang terdegradasi, kemudian kontrak habis dari siapa Tom Hye itu juga masih belum jelas, kabarnya akan ke Liga 1. Ini bahaya. Ini bahaya teman-teman ya. Seperti kemudian Rafael Strijk itu juga sudah bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia Super League, namanya besok. Sayang sekali masih muda tapi tidak mendapatkan tempat dan klub di Eropa, sayang sekali. Jordi Amat ya sekarang sudah bermain di Persija, itu sudah dipastikan. Mereka ini adalah pemain-pemain yang bisa menjadi andalan Patrick Kluivert nanti gitu kan ya, tapi mereka makin hari makin menurun gitu kan kualitasnya ya. Saya katakan karena bermainnya di kasta 1 Liga Indonesia gitu loh ya kan. Nah, kabar yang terakhir, Justin Hubner pun sekarang ini masih belum jelas juga kemana dia akan berlabuh. Kita berharap Justin ini tetap stay di Eropa, teman-teman. Kemudian ada yang menariknya adalah Martin Paes masih tetap di klubnya. Kemudian Emil Aidero Mulyadi dikabarkan akan dibeli kembali atau akan kembali diambil atau dipulangkan ke Juventus ya, karena memang Aidero Mulyadi ini adalah didikan Juventus dan berusaha untuk dikembalikan. Ini luar biasa. Kalaupun tidak ke Juventus, tetap di Como nggak ada masalah juga ya. Pemain ini tetap stay di sana. Ini luar biasa di sisi penjaga gawang kita. Kemudian ada Jesus pun oke, nggak ada masalah. Mereka pemain-pemain yang tidak sulit ya untuk mendapatkan tempat. Namun ada yang lain nih, Nathan teman-teman kita tahu kemarin sangat menurun drastis permainannya, padahal pemain ini sangat luar biasa, sangat bagus, mobilitas, kerja kerasnya, kemudian skillnya juga luar biasa. Gelandang bertahan tapi bisa ditempatkan di berbagai macam posisi. Nathan ini adalah pemain yang menjadi sorotan di berbagai negara di Asia Tenggara, bahkan di Asia, ketika kemarin di Piala Asia itu mampu bermain bagus dan mengantarkan Indonesia sampai ke playoff setelah dikalahkan siapa ya yang kita gini apalah, saya agak lupa teman-teman ya, tolong dibantu. Nah, Nathan saat ini sedang bebas kontrak teman-teman, karena kemarin di musim kemarin sama sekali tidak mendapatkan tempat di klubnya Swansea City di kasta kedua Liga Inggris, meskipun Swansea City adalah klub yang mampu
memiliki nama besar, bahkan pernah ke Super League juga gitu kan ya, ke Premier League maksud saya beberapa kali, tapi sekarang di kasta kedua. Namun Nathan di situ juga tidak bisa mendapatkan permainan yang terbaiknya, bahkan seringkali di bangku cadangan. Dalam satu musim itu hanya beberapa menit saja dia bermain, dan itu juga yang kemudian ketika kemarin di round 3 Nathan banyak sekali mengalami kesalahan gitu, termasuk penalti pada saat melawan Australia itu akibat dari kesalahan Nathan Cheon. Tapi ya memang ya begitulah kalau misalnya seorang pemain tidak mendapatkan bermain yang baik di klubnya, tentu levelnya agak sedikit menurun dan kepercayaan diri juga pasti demikian. Nah, itulah dia gambaran dari Nathan Cheon yang memiliki nama besar ketika memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia dan Piala di kualifikasi di round 2 seperti itu. Nah, yang terbaru teman-teman, alhamdulillah, puji Tuhan, Nathan Cheon saat ini sudah bergabung di klub Belanda kasta kedua gitu. Nathan sekarang ini sudah bergabung dengan klub, saya perlihatkan dulu, saya bacakan ya. Jadi Nathan Cheon teman-teman bermain di klub Belanda Willem II Tilburg ya. Ini adalah klub yang terdegradasi juga ke Liga 2 setelah di era divisi kemarin, dan kita bersyukur Nathan yang memiliki talenta, juga masih muda 27 tahun, ini harus tetap diberikan kesempatan teman-teman ya, karena kalau pindah di klub liga kita, wah, bukan kabar yang baik ya. Syukurlah dia ada di klub Eropa, dan saya yakin Nathan ini akan bisa menemukan performa terbaiknya. Nah, seperti itu teman-teman. Saya bacakan aja deh. Pemain timnas Indonesia Nathan Cheon resmi bergabung dengan klub Belanda Willem II Tilburg. Kepindahan Nathan ke kompetisi era divisi Belanda menjadi langkah penting dalam melanjutkan karir permainan timnas di Eropa setelah kontrak diputus Swansea City. Pengumuman resmi terkait kepindahan Nathan Cheon Willem II dirilis pada Senin 21/7/25 malam. Pemain belakang berusia 23 tahun ya teman-teman ya, bukan 27 tahun ya. Ini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga Juli 2007 dengan opsi perpanjangan 1 tahun musim kedua Liga Belanda. Ini menyatakan harapan agar kehadiran Nathan memperkuat sektor pertahanan mereka. Jadi memang tenaga Nathan Cheon itu sangatnya dibutuhkan di tempat ini teman-teman ya. Semoga betul-betul Nathan bisa memperlihatkan atau memulihkan kembali performanya seperti itu. Keputusan Nathan Cheon bergabung dengan Willem II diyakini sebagai langkah strategis untuk mendapatkan menit bermain secara reguler, begitu maksudnya, menjelang laga penting timnas Indonesia di agenda internasional mendatang. Sebagai pemain timnas yang ingin tampil konsisten di Eropa, Nathan memiliki klub yang dapat memberinya ruang pengembangan serta kepercayaan penuh. Direktur Teknik Willem II, Rainer Rebermond, menyampaikan bahwa Nathan adalah pemain bertalenta yang akan memberikan kontribusi besar dalam proyek tim musim ini. Ia menambahkan bahwa pengalaman Nathan di level kompetisi atas bisa menjadi nilai tambah dalam misi klub meraih prestasi di Liga Belanda. Nathan adalah pemain bertalenta yang bisa memberikan kekuatan baru di sektor pertahanan kami, ujar Rebermond, dikutip dari situs resmi Willem II Tilburg. Pengalamannya bermain di level atas akan sangat berharga bagi tim kami musim ini. Nathan Cheon sendiri langsung mengikuti latihan pramusim bersama skuad utama setelah lolos ke tes media. Ia menyatakan antusiasme dan rasa bahagianya bisa berkontribusi maksimal dan kembali menemukan performa terbaik. Saya, ujar Nathan dalam keterangan resminya. Jadi begitu teman-teman ya. Sementara ya artinya kita doakan Nathan
ini ada orang baik sebetulnya ya, orang yang tidak terlalu banyak gaya di dalam lapangan dan juga mampu bermain di berbagai posisi. Jadi orang baik harus didoakan yang baik. Lalu kemudian gelandang kita yang lain, Ivar Jenner, juga saat ini berada di Eredivisie bersama FC Utrecht teman-teman ya. Yang kemarin berada di 21-nya, sekarang dipromosi ke musim ini ke Eredivisie di kasta tertingginya gitu kan. Dan FC Utrecht ini kalau tidak salah bermain di Europa League ya, Liga Eropa teman-teman ya. Cukup luar biasa. Nah, itu informasi sedikit tentang beberapa pemain-pemain kita yang masih belum memiliki klub dan yang akan bertahan tetap di Eropa. Dan tentu mereka-mereka yang bermain di liga tertinggi Indonesia nantinya, mereka tetap akan bisa mempertahankan ritme permainannya dan kualitas fisiknya teman-teman. Saya rasa itu yang penting akan saya sampaikan, berita terpenting yang bisa saya update pada sore hari ini terkait dengan pemain abroad kita teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman ya. Ya malu lah gitu kan ya, channel yang terus saja berupaya untuk terus berkembang dengan susah payah, dan semakin banyak channel yang terus mengawal timnas Indonesia, semakin banyak pula ruang kita untuk berdiskusi dalam rangka menjaga dan terus mengawal kewibawaan dan kebaikan serta keistimewaan olahraga dalam rangka mengembangkan jati diri bangsa Indonesia seperti yang dikutip oleh petinggi-petinggi sepak bola Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.